Halo, selamat siang. Kembali bersama dengan saya, Basuki, dalam podcast ASN Berakhlak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berakhlak. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN tentunya memiliki peran strategis sebagai pelayan publik, perekat persatuan bangsa serta pelaksana kebijakan negara. Dalam menjalankan peran tersebut, ASN tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme, tetapi juga karakter dan integritas yang kuat. Oleh karena itu, nilai berakhlak hadir sebagai landasan moral dan etika kerja ASN agar setiap tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nilai dasar berakhlak diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal yang ketiga ayat 2, perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan secara teknis, diimplementasikan melalui Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai ini menjadi pedoman bagi ASN dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Dengan menjunjung nilai berakhlak, ASN diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan keteladanan, kejujuran, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, penguatan berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi juga komitmen bersama seluruh ASN untuk menghadirkan pelayanan publik yang bermutu dan berkeadilan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu nilai dari berakhlak, yaitu bagian kolaboratif. Pada siang hari ini kita akan ditemani oleh 4 narasumber kita. Mari kita sama-sama selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Berakhlak Talks, ruang diskusi yang membahas nilai-nilai dasar ASN dalam praktik nyata. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat salah satu core value ASN yang sangat relevan dengan tantangan birokrasi saat ini, yaitu tentang kolaboratif. Bersama saya sudah hadir 4 orang rekan diskusi yang akan membedah bagaimana nilai-nilai kolaboratif yang diterapkan dalam kepemimpinan Mendikti Saintek Prof. Brian Yuliarto. Nah, pada kesempatan hari ini saya sudah ditemani oleh 4 rekan diskusi kita. Kita kenalan singkat dulu. Halo Pak Deki, Bu Juleta, Bu Halo, Faiza, Bu Patricia. Halo. Terima kasih sudah hadir dan halo, siap berdiskusi hari ini. Nah, kita mulai berkenalan dengan Pak Deki dulu nih. Halo Pak Deki, halo Pak Basuki, halo silakan. semuanya. Saya Deki Zulkarnain dari Universitas Jember. Senang bisa ikut diskusi hari ini dan terima kasih undangannya Pak Basuki. Oke, terima kasih Pak Deki. Selanjutnya kepada Bu Juleta, silakan Bu Juleta. Halo rekan-rekan semuanya dan para teman-teman pendengar. Perkenalkan nama saya Juleta Nadianela Putri, biasa dipanggil Jule. Saya dari Universitas Bangka Belitung ya. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suki atas undangannya untuk menjadi narasumber pada podcast hari ini. Semoga diskusi kami akan bermanfaat kepada teman-teman pendengar semuanya. Oke, terima kasih Bu Juleta. Selanjutnya Bu Faiza, silakan diperkenalkan dirinya Bu Faiza. Ya, halo semuanya. Saya Faiza Rohma dari Universitas Jember. Senang sekali bisa bergabung hari ini ya. Topik yang akan kita bahas sepertinya akan menarik tentang kolaboratif ya yang erat kaitannya dengan kita. Oke, terima kasih Bu Faiza. Terakhir Bu Patricia, silakan perkenalkan dirinya Bu Patricia. Halo semuanya, halo Pak Basuki, halo para pendengar. Nama panjang saya Patricia Sonia Amalo, biasanya saya dipanggil Petri. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi ya. Oke, terima kasih Bu Patricia. Nah, obrolan kali ini kita awali dari Pak Deki dulu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Deki. Nah, menurut Pak Deki, apa sih makna kolaboratif itu? Nah, kolaboratif ini sikap mau bekerja sama, saling melengkapi, dan tidak bekerja sendiri. ASN harus
terbuka terhadap ide dan peran pihak lain. Oh, begitu ya Pak Diki ya. Nah, Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Patricia. Nah, ini kan Brand ini kan menggantikan Mendikti sebelumnya ya. Nah, kenapa kira-kira Pak Prabowo memilih Brian ini ya jadi Mendikti yang baru, Bu Patricia? Ini ke Bu Patricia Oh, sekarang. ya, menurut saya nih ya, Pak Prabowo kan berulang kali menekankan hilirisasi, teknologi strategis, riset yang berdampak langsung ke industri dan pertahanan, dan juga ada beberapa lain sebagainya. Nah, beliau tuh butuh pembantu seorang ilmuwan yang bisa berkolaborasi global, bekerja cepat, kredibel, dan juga membuat sains benar-benar menggerakkan pembangunan Indonesia. Nah, si Prof. Brian ini mungkin orang yang tepat untuk mengisi kemauan beliau itu. Apalagi kan Prof. Brian ini guru besar di ITB ya, peraih Habibie Prize, dan juga masuk ke top 2% ilmuwan dunia yang banyak sekali publikasinya. Iya, bener ya. Gitu, Pak. Jadi karena itu mungkin ya Pak Prabowo sehingga dipilihlah Prof. Brian ini. Nah, selanjutnya berbicara tentang Prof. Brian, apa yang bisa diulas dari beliau berkaitan dengan value kolaboratif ini? Siapa nih yang bisa menjawab nih? Boleh kalau dari saya, Pak Basuki, Oke, silakan Bu Juleta. izin. Oke, baik. Jadi kalau menurut pendapat pribadi saya sih ya, Prof. Brian ini merupakan salah satu contoh nyata pemimpin yang sangat kolaboratif. Di mana dari saya lihat rekam jejaknya, terutama sebagai dosen di ITB gitu kan. Nah, beliau itu selalu melibatkan banyak pihak gitu. Jadi tidak menganggap bahwa sains itu adalah kerja individual. Contohnya, beliau melibatkan dosen lintas disiplin, juga mahasiswa, industri, bahkan mitra dalam skala internasional. Oke oke. Terima kasih Bu Juleta. Ada lagi yang ingin menambahkan kira-kira? Saya Pak Basuki. Oke, silakan Bu Faiza. Ya, izin menambahkan ya. Dari sifat kolaboratifnya Prof. Brian itu kelihatan dari caranya dia membangun ekosistem kerja. Beliau itu tidak hanya fokus pada hasil risetnya aja, tapi fokus pada menjawab kebutuhan langsung dari yang ada di masyarakat, industri, ataupun di negara. Hasilnya tentu bukan hanya teori ya, tapi bisa diterapkan langsung dalam kehidupan. Kemudian mahasiswa dan juga peneliti itu didukung untuk mencari langsung masalahnya di lokasi, sehingga nggak ada nih kesenjangan hasil dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bukan hanya kerja bareng berarti ya itu, tapi untuk menyatukan tujuan untuk membangun bangsa. Gitu, Pak. Gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih Bu Juleta dan Bu Faiza. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang bagaimana sih contoh nyata dari nilai kolaboratif ini di perguruan tinggi, Pak Diki? Nah, jadi gini Pak Basuki ya, kolaboratif di perguruan tinggi terlihat saat dosen dari berbagai disiplin ilmu itu bekerja sama dalam satu riset untuk menyelesaikan masalah nyata. Nah, kampus juga berkolaborasi dengan industri dan pemerintah agar hasil penelitian itu dan lulusan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam pembelajaran, tim teaching membuat mahasiswa mendapat sudut pandang yang lebih kaya. Jadi di pembelajaran kadang memang ada sistem yang menerapkan sistem tim teaching. Nah, dosen dan mahasiswa pun saling berkolaborasi dalam riset dan pengabdian bukan berjalan sendiri-sendiri juga. Jadi intinya kolaboratif di kampus itu adalah kerjasama dengan tujuan dan dampak yang sama, Pak Basuki. Jadi seperti itu, Pak Basuki. Oh, begitu Pak Diki ya. Ya, Berarti semua orang-orang yang ada di kampus itu, di lingkungan kampus itu, mulai dari dosen, kemudian kepegawaian, kemudian mahasiswa, dan juga stakeholder itu saling bekerja sama, Pak Diki ya. ya seperti itulah, Pak Basuki. Oke, nah selanjutnya nih, apa pelajaran penting bagi ASN melalui peran yang dilakukan oleh Prof. Brian ini? Ini bisa dijawab oleh Bu Paiza ini sepertinya. Iya, Pak. Jadi yang saya lihat, Prof. Brian itu nggak cuma apa ya, baik, dia juga tidak mengenal adanya ego sektoral
Untuk menjalankan semua program yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, beliau aktif nih menggait mitra dari lokal, misalnya dari BRIN ataupun Universitas Negeri Medan, dan juga dari kancah internasional, contohnya bekerja sama dengan Tsinghua University. Kerjasamanya juga mendatangkan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk berperan di kancah internasional. Cocok untuk kita tiru selaku ASN ya. Oh ya begitu ya Bu Faiza ya. Jadi ego sektoral itu salah satu yang harus dikesampingkan ya dalam Betul. kegiatan kita, apalagi kita ini dosen kan. Jadi kita sebagai dosen tidak bisa mengedepankan ego kita lah. Kira-kira begitu Bu Faiza ya. Nah, selanjutnya ini mungkin pertanyaan untuk kita semua ini ya. Nah, bagi ASN atau bagi kita lah sebagai calon pegawai negeri sipil, bagaimana kita menerapkan nilai kolaboratif ini? Ayo, siapa mulai Nah, menjawab? begini Pak Basuki, Oke, Pak Basuki silakan ya. Pak Deki. Nah, kita mulai dari sikap terbuka, mau belajar, kemudian menghargai perbedaan. Seperti itu Pak Basuki. Oke, begitu Pak Deki ya. Nah, selanjutnya ada dari Bapak Ibu yang lain ingin menjawab bagaimana kita menerapkan nilai kolaboratif ini? Izin masuk Pak, mungkin bisa dari saya. Oke, silakan Bu Juleta. Baik, jadi kalau menurut saya pribadi sih kolaborasi itu sangat membutuhkan yang namanya kepercayaan. Jadi kan saya sendiri adalah sebagai seorang dosen nih di lingkungan Kemendikbudristek. Nah, kebetulan saya itu menerapkan berbagai nilai kolaboratif dengan cara membangun kepercayaan di lingkungan kampus. Nah, contohnya saya bekerja sama dengan sesama dosen dalam hal tridharma gitu kan. Terus saya juga saling menghargai terkait peran, kompetensi, dan juga tanggung jawab masing-masing. Nah, dalam pembelajaran saya tuh mempercayai bahwa mahasiswa itu untuk aktif bertanggung jawab dan berkolaborasi dalam tugas maupun proyek akademik, di mana saya itu berperan sebagai fasilitatornya. Selain itu, saya juga menjalin kolaborasi lintas unit dengan fakultas serta eh, pihak lainnya dengan komunikasi terbuka dan saling mendukung, di mana dengan kepercayaan ini, saya percaya bahwa kolaborasi itu menjadi lebih efektif dan berdampak pada kualitas akademik serta pelayanan pendidikan di kampus. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, jadi berarti salah satu kunci yang paling penting itu adanya kepercayaan ya antara dosen dengan mahasiswa, dengan teman-teman yang lain, akan terlebih dalam bidang pelaksanaan tridharma begitu ya, Bu Juleta ya. Betul sekali Pak Basuki. Oke, terima kasih Bu Juleta. Berikutnya mungkin ada jawaban dari Bapak Ibu yang lain terkait dengan bagaimana menerapkan nilai ini. Oke. Saya menambah singkat Oke, saja ya. silakan Bu Patricia. Kolaboratif menurut saya yaitu aktif berbagi pengetahuan dan juga sumber daya. Oke, berarti aktif ya. Kepada siapapun pengetahuan itu harus dibagi ya. Benar Bu Patricia, itu penting sekali. Nah, terakhir ada lagi dari Bu Faiza kira-kira? Ya, saya menambahkan ya yang terakhir, nah sebagai CPNS seperti kita-kita ini penting untuk menerima adanya ide maupun masukan dari teman sejawat maupun dari pihak luar. Nah, dengan adanya sikap terbuka itu, kesempatan yang baru bisa saja masuk ke kita untuk memperbaiki instansi kita masing-masing. CPNS juga harus mau nih berjalan bersama, sehingga apa yang kita tujukan menjadi lancar dan berguna untuk memajukan bangsa. Begitu Pak Basuki. Begitu Bu Faiza ya. Berarti menurut Bu Faiza itu apa namanya? Kita harus bisa terbuka dalam menerima ide, masukan, kemudian juga untuk menerima kesempatan yang ada juga kita harus saling terbuka ya, Bu Faiza begitu ya. Oke, nah, jadi mungkin itu yang bisa kita bahas dari value kolaboratif. Nah, jadi yang saya tangkap dari pembicaraan kita hari ini adalah kolaboratif itu adalah salah satu kunci birokrasi yang berdampak. Melalui pembahasan kita yang mengaitkan dengan kinerja Prof. Brian Yuliarto, beliau memberikan teladan bahwa kolaborasi itu bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi menyatukan keahlian, membuka ruang dialog, kemudian juga bisa bergerak bersama untuk tujuan yang lebih besar. Nah, dari kampus hingga kebijakan nasional, kolaborasi itu bisa menjadi kunci agar ilmu pengetahuan benar-benar berdampak bagi bangsa. Nah, inilah semangat kolaboratif yang harus hidup di setiap diri kita, masing-masing ASN, dan sebagai insan pendidik. Nah, saling menguatkan, bukan berjalan sendiri. Nah, kira-kira begitu.
Oke, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan, atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu, bisa berjumpa dan berbagi pengetahuan di saat-saat yang akan datang. Oke, Terima terima kasih kasih banyak Pak Basuki, Pak Iya, Diki, Terima kasih Pak Ya, Basuki, Bu rekan-rekan teman-teman. semuanya. Patricia, Bu Juleta, Terima Bu kasih banyak para Faiza. Oke, pendengar. terima wassalamualaikum kasih Bu warahmatullahi Basuki. wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.